Nah, salah satu tingkat kecerdasan yang paling rendah, yang paling dasar adalah menghafal. Menghafal baru kemudian dia bisa membaca menulis. Anak saya umur dia kelas 2 SD dia nggak bisa baca Pak, 6 bulan kemudian dia bisa baca. Anak saya normal loh Pak. Bapak normal kan, nggak ada masalah kan, kecuali Bapak disleksia tuh. Nah, jadi Pak, membaca itu adalah perkara yang sangat mudah. Bapak nggak bisa baca jangan nyalahin agama, Bapak yang nggak mau belajar kok. Makanya apa salahnya Bapak belajar dari kecil? Belajar loh Bu, maksudnya ya kalau belajar ya terus kenapa nggak bisa, kan Bapak yang lucu, Bapak ya, yang nggak bisa belajar Bapak maksudnya kan kadang-kadang kemana ya, kita tahu bahasa Al-Quran Bu, tapi artinya kan nggak tahu. Ya belajar lah, buktinya saya tahu tuh Bismillahirrahmanirrahim ya, makanya susah saya pelajari Bu. Nah, ya makanya di Islam itu memang agama pilihan, bukan agama yang ditawar-tawarkan. Jadi saya ada memang gini loh Pak. Nah gitu. Ya gini. Kalau bimbangnya karena Bapak malas belajar, nggak apa-apa. Bapak masuk Kristen. Di Kristen nggak perlu belajar, nggak perlu berbuat baik, langsung masuk surga emang. Emang enak jadi Kristen itu. Bapak mau makan apa aja. Jangan Kristen lah Bu. Nah, kalau Kristen itu Bu. Bukan. Saya memuji agama Kristen di sini loh Pak. Ya, kadang-kadang saya bingung ya diskusi sama orang Kristen nih. Bapak tuh memang sudah mengambil pilihan yang tepat. Bapak orangnya malas, ya, tapi pengen masuk surga. Nggak perlu berbuat baik. Ya udah jadi Kristen, memang begitu. Kristen itu agama yang mana masuk surga tanpa berbuat baik bisa. Tinggal nanti kalau Bapak Katolik, gini loh Bu. Bapak bentar dulu, sebentar dulu. Bapak mau bantah saya, kan saya bilang, Bapak kalau bantah saya harus ada kapasitas, harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu jangan bantah saya. Saya belajar indulgensi loh Pak. Apa arti indulgensi? Bapak tahu nggak indulgensi apa? Nggak tahu saya itu. Tuh kan Bapak bantah saya. Ini saya jelasin nih. Ini orang murtadin Katolik nih dijelasin sama Unriva nih. Indulgensi itu salah satu pengakuan dosa Pak. Dimana kalau Bapak mau berbuat dosa nih ya, Bapak tinggal beli itu surat pengakuan dosa nih. Nanti Bapak bilang sama pastornya, saya telah melakukan kejahatan. Akhirnya Bapak diampuni itu nanti itu. Asal Bapak sudah mengakui itu. Purgatori, Bapak tahu nggak purgatori apa artinya? Saya nggak ngerti tuh Bu. Nggak tahu. Yaudah. Bu, gini aja, jangan tanya Katolik. Bapak Katolik tapi nggak tahu purgatori sama. Iya, saya ajarin Bapak kan supaya Bapak lebih kafah. Nanya sama Ibu. Iya, saya mengajarkan. Iya, saya ajarkan gitu. Bapak. Iya. Makanya, tapi Bapak ajarilah dulu ke Musliman, Bu. Jangan ke Kristenan apa. Sebentar. Ini logical fallacy, teman-teman ya. Bapak ini murtad ke agama Katolik, tapi nggak paham Katolik, malah nanya Islam lagi. Maunya Bapak apa? Nggak, maksudnya Bapak begini loh. Kan pertama kan saya kan begini, saya kan seorang murtad. Bapak udah berapa lama Pak murtad Pak? Mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Bapak udah berapa lama murtad, Pak? Hah? Udah berapa lama murtad? Udah 5 tahun. Bapak berapa lama di Islam? Kalau di Islam udah lama lah Pak, lahir tahun 68. Murtad tahun 2000. Pak, kalau Bapak bilang Al-Quran itu susah, Bapak pertama ya orang yang membaca Al-Quran itu mendapat pahala pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kitab suci, wahyu dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mualaf Pak, baru 7 bulan. Nah sekarang begini Pak ya, baik. Kalau memang Bapak itu tidak bisa membaca Al-Quran, bukan salah bahasa Arabnya, tapi salah orangnya, ya berarti cocoklah Bapak itu di Katolik. Coba Pak doa salam Maria Pak. Saya tes dulu, nanti Al-Fatihah ya. Coba doa salam Maria Pak. Salam Maria. Iya coba. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Terus? Terus Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, aku lagi ngetes Uni. Silahkan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salah. Bapak cocok jadi murtadin, cocok. Nah, makanya ya Pak, itulah kadang susah kali dipelajari Al-Qur'an itu. Enggak. Terus begini lagi Pak. Saya mendengar Christian Prince. Si Christian Prince itu. Christian Prince, bukan Christian Prince, Christian Prince. Dalil-dalil itu kubukain. Nah, dari situ saya jadi murtad aku. Karena begini. Oke, JJ biar nih ambil alih dulu. Gini Pak ya. Izin ya, biar kita tuh enggak lompat-lompat ya. Bapak di sini mengatakan bahwa Bapak murtad karena alasan Bapak nonton Christian Prince. Saya tanya, apa poin yang Bapak tangkap dari Christian Prince secara substansi yang sangat-sangat eksplisit nih? Ayo kita bahas satu aja yang usah banyak-banyak. Satu perjalanan Nabi Muhammad.
Oke, enggak gini Pak, kan bahas Itu satu-satu, aja. jangan kemana-mana. Ya, apa masalah dari perjalanan Nabi Muhammad yang membuat Bapak murtad? Saya tahunya kan dulu kan waktu saya masih muslim, Muhammad itu kan istrinya 2, Aisyah sama Zainab. Rupanya si Aisyah itu umur 6 tahun nih dikawini rupanya ya. Oke, apa salahnya dengan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah sementara Bunda Maria dihamili oleh Tuhan Bapak umur 12 tahun? Ribka dinikahi umur 3 tahun. Bapak pindah ke agama lain, Bapak nggak pelajari dulu kitab agama lain ya. Ribka dinikahi Ishak umur 3 tahun loh Pak. Bahkan itu pernyataan dari Rashi sendiri Pak. Nah, jadi lucunya Bapak ini Maria itu dihamili umur 12 tahun. Sementara Sayyidah Aisyah dinikahi umur 6 tahun, Bapak tidak merasa terima. Halakah Yahudi itu Tuhan, bentar dulu Pak, sebentar. Bapak tahu kalau ibunya Tuhan Bapak itu orang Yahudi? Tahu? Belum tahu saya. Ibunya Tuhan Bapak. Makanya Bapak buru-buru pindah agama sih, belum belajar dulu. Kalau karena Bapak tidak mau ada salah satu tokoh yang menikahi anak yang kecil menurut Bapak, lucunya Tuhan Bapak sendiri lahir dari perempuan usia 12 tahun. Kan lucu Bapak ini. Nah, bahkan Bapak tokoh nenek moyang Tuhan Bapak bernama Ribka dinikahi umur 3 tahun sama Ishak menurut Rashi. Dan anehnya lagi, orang Yahudi yang adalah keluarga nenek moyang Tuhan Bapak itu kan orang Yahudi itu. Maria itu kan orang Yahudi itu. Halakahnya boleh Pak, tahu Bapak halakah dalam kaidah Islam itu hukum fikih. Boleh menikahi umur anak 3 tahun. Nah, dan lucunya lagi Bapak keberatan dengan Nabi Muhammad yang pernikahannya bahagia, tidak pernah menjadi tidak ada korban dari kejahatan yang kalian tuduhkan kepada Nabi Muhammad. Lucunya lagi agama kalian tidak mengatur umur pernikahan. Memang ada di Katolik diatur umur berapa nikah? Ada larangan gitu nikah umur anak 1 hari gitu Pak? Di Katolik Ada mana ada? Ada gitu larangan di agama Kristen. Ya udah, kenapa aneh kalau nggak ada larangan, kenapa mah kok keberatan dengan orang yang menikah? Bapak tahu zaman-zaman dulu orang nikah umur berapa? Nenek saya aja dulu, temanku aja yang nikah umur 12 tahun ada. Apa masalah? Nah, inilah lucunya kalian pindah agama bukan karena ilmu pengetahuan tapi karena tendensius. Kenapa? Karena kebencian yang kalian itu tidak ngerti secara antropologi. Nah, Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun, masalahnya apa coba? Coba Pak jawab. Masalahnya Ya, apa? kan. Secara moralitas apa? Aspek moralitas apa? Ya kan itu kan umur 6 tahun kan, kalau zaman sekarang kan masih belum sekolah itu ya. Masa dikawinin Bapak waktu gitu itu, lah. Mbak, sejak kapan ada dalam ranah ilmu pengetahuan itu? Zaman dulu disamakan dengan sekarang. Bapak tahu nggak nenek moyang Tuhan Bapak itu menikahi anaknya kandung loh, Lut. Bapak tahu Lut? Lut itu sikidi papap dalam kitab Bapak dengan anaknya. Inilah nenek moyang Tuhan Bapak. Bapak tahu Yehuda? Yehuda itu mengawini menantunya. Kenapa itu bermoral menurut kalian? Justru Tuhan kalian lahir di situ loh. Aneh kalian ini tidak adil kadang-kadang menilai. Kalian mengatakan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah itu tidak bermoral, sementara nenek moyang Tuhan kalian ngambil bini orang. Bapak tahu nggak nenek moyang Tuhan Bapak Daud yang adalah Nabi dalam kisah para Rasul pasal 13 nomor 1? Dia mengambil bini orang loh Pak. Keturunannya itu dari bini orang tuh Solomon itu. Bermoral itu Tuhan Bapak, ada nggak menghukum Daud? Bahkan Tuhan Bapak yang mengambilkan bini orang buat dia. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 Bapak baca gih. Bapak tahu nggak kalau Yehuda itu sekidi papat sama menantu baru punya keturunan sampai ke Tuhan Bapak? Nggak tahu Bapak itu. Bapak pelajari dulu lah Kristen itu Pak. Kalau Bapak kan, memiliki kan moralitas yang tinggi. Pelajari dulu lah ini. Nah itu. Nah makanya. Jadi kadang-kadang orang Kristen di hadapan saya itu ya, mohon maaf nih ya Pak ya, murtadnya itu kadang-kadang bukan karena ilmu pengetahuan. Bukan sayang. Tapi karena aneh gitu loh. Apa masalah dengan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Coba masalahnya di mana? Oh Bapak bilang zaman sekarang emang sama anak 6 tahun zaman sekarang dengan anak 6 tahun zaman dulu. Nah, terus Emang gini Bapak lagi, bisa udah lah, pastikan Bu, nenek itu moyang tinggal Bapak nggak ada nikah umur 12 tahun? Udah Ada. ini. Nggak Terus bisa yang- gitu. Gini satu-satu. Klimaksnya dulu, Pak. klimaksnya dulu. Saya bentar dulu. Aspek moral saya ngasih edukasi di sini Pak. Saya bukan memuaskan Bapak. Jadi Pak, ilmu antropologi itu adalah ilmu yang membahas tentang manusia. Antropos, manusia, logos, ilmu tentang manusia. Tidak bisa kita samakan aspek moralitas zaman dahulu dengan zaman sekarang. Karena usia anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu secara umur bisa jadi sama, tapi secara fisik dan body itu bisa jadi beda. Contoh, masa Bapak mau samakan aspek moralitas zaman dulu dengan zaman sekarang? Pak, kalau begitu hancur lebur agama Bapak, nggak ada moralnya sama sekali. Ya, saya bisa katakan agama Bapak tidak bermoral. Kenapa? Masa itu nenek moyang Tuhan Bapak kelakuannya kayak gitu, bejatnya na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Jadi itu ini pakai ilmu. Ya, pakai ilmu kita Bu, bicara nanya di sini. satu lagi ya. Kenapa Bapak kata? Ya, Ya silakan. sudahlah itu aja lah Bu. Selamat siang ya. Nah itu aja. Bapak katanya nanya satu lagi. Kenapa Bapak belum dulu? Kan satu lagi tadi pertanyaannya. Pertanyaan terakhir apa?
kabur dia. Nah inilah bapak tadi tuh wajar jadi Kristen karena dia nggak tahu apa-apa guys. Jadi memang betul orang yang pindah ke Islam rata-rata karena hasil pengetahuan, pembelajaran. Orang yang masuk ke agama Kristen rata-rata karena ketidaktahuan, ya. Sayang sekali mereka itu ya. Ya tapi ya memang begitulah adanya, mau diapain lagi? Apa kita marah? Nggak perlu, karena memang sudah jelas mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Jadi inilah tanggung jawab kita sebagai orang Islam untuk meluruskan sudut pandang yang keliru dari orang-orang yang mengaku beragama non-Islam ya. Ya alhamdulillah nih si Jai ini mualaf dia. Akhirnya dia tidak lagi menuhankan Tuhan yang punya mama. Sorry Uni, tadi aku ngetes doa salam Maria itu apa. Dia kan bilang baru 5 tahun. Pas sekali doa salam Maria, dan itu benar ya, meskipun di situ ada kata Santa Maria Bunda Theos, harusnya kan kayak gitu kan. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin gitu kan. Giliran baca Al-Fatihah yang udah berapa puluh tahun, salah. Ya cocok dia jadi murid. Iya. Ya memang kalau saya gini ya, saya termasuk orang yang gini, dia ngaku murtadin, saya enggak perlu lagi validasi Jay. Yang penting apa? Saya mau tahu alasan dia masuk Kristen apa kata dia. Nah, ketika dia memberikan alasan penolakan dia terhadap apa yang dilakukan Nabi Muhammad, dia lupa. Nabi dalam kitabnya justru kerjaannya justru Tuhannya yang suruh. Tuhannya malah yang suruh nabinya begitu. Kan lucu. Betul. Ya, silakan Uang Deso, Muslim non Muslim. Kalau bisa buka cam dulu nih. Saya non Muslim. Ya, silakan Bang. Kalau awam bertanya saja, kalau punya kredibilitas untuk menyanggah saya, silakan kita diskusi bagus-bagus. Dari denom apa Bang? Denom apa Bang? Gimana? Sekte apa? Denom apa? Oh, saya aliran kepercayaan. Oh, aliran kepercayaan. Kejawen, Kapitayan. Kejawen. Apa yang mau ditanya, Kang? Nah, sekarang ini kan kemarin itu kan orang Islam kan nyembelih itu. Terus masalahnya apa? Yang disembelih itu kenapa kok ada yang sapi, ada yang kambing. Itu kalau ayam itu boleh tidak itu? Saya nggak tahu secara kaidah fikihnya ayam boleh dan berapa ekor ayam yang disembelih. Masalahnya pertanyaan ini abang ajukan itu untuk apa? Abang mau jualan ayam sama kami? Mati mijat. Hanya pengen tahu saja. Ya, saya kan maksudnya gini. Sebenarnya gini loh Bang, gini ya. Saya karena edukasi perbandingan lintas agama, bukan guru usul fikih. Abang kalau bertanya itu kan bisa tanya sama ulama tuh, nggak perlu ke saya juga nanya itu, karena saya konteksnya adalah perbandingan agama, ilmu perbandingan agama. Nah itu ya. Yang kedua, kalau abang ingin tahu apa saja yang boleh disembelih ya bang, tanya sama ulama saya, jangan sama saya, karena saya bukan orang yang ngurusin tentang hukum-hukum fikih di Islam. Oke? Begitu abangku. Oh iya. Ya, maaf. Saya kira kan tahu gitu. Ya sudah, lebih tahu. Enggak, andai pun saya tahu kan saya bilang di sini, Bang, seandainya pun saya tahu ilmu persantetan di sini, saya nggak bahas ilmu persantetan. Jadi bukan berarti pengetahuan saya itu di sini saya ceritakan semua juga gitu loh. Dan bukan berarti saya harus mengetahui segala sesuatu ilmu juga untuk menginjili orang-orang yang ada di komal saya. Jadi saya ini konteksnya ilmu perbandingan agama. Misal Abang masuk ke rumah sakit, apa Abang kalau sakit gigi masuk ke rumah sakit tulang kan enggak toh? Abang pasti cari poli gigi lah. Kalau abang lagi sakit gigi, abang pergi ke poli gigi. Masa abang encok sakit pinggang, abang masuk ke dukun beranak kan nggak masuk itu. Iya. Nah, begitu. Saya ini kan ya udah. Orang. Saya hanya ingin tahu. Kalau ibu nggak tahu udah ya saya jawab. Udah saya jawab Pak. Saya tahu tapi tidak boleh memberitahu karena itu bukan kredibilitas saya. Terus apa yang udah tahu? Yang saya tahu adalah tentang ilmu perbandingan agama. By the way, memang Bapak mau tahu tentang pengetahuan saya itu untuk apa? Bapak mau ngetes saya? Enggak, saya hanya ingin belajar saja. Oh, perbandingan tentang agama Pak, spesifiknya itu kajian saya lebih di ruang lingkup Kristen dan Islam, sama Yahudi dan Islam dan Kristen, atau agama Samawi atau agama Semitik. Nah, sama agama pagan juga saya pelajari itu. By the way, saya juga mempelajari agama Bapak, Kejawen dan Kapitayan. Nah, pertanyaan saya, Kapitayan sama Kejawen itu sumber agamanya dari kitab apa, Pak? Kalau saya kitabnya pakai Primbon Jowo. Primbon Jowo. Penulisnya siapa, Pak, Primbon Jowo? Penulisnya, aduh, lupa saya penulisnya.
Nah, Karena saran saya mending Bapak pelajari dulu Pak kejawen, karena saya ini orang yang suka belajar banyak tentang agama-agama. Jadi ketika agama saya ditanya, saya balik nanya soalnya. Kenapa? Saya mau yang bertanya tentang agama saya itu memahami agamanya dulu. Karena saya kan edukasi itu. Saya mau semua orang tuh pintar tentang agamanya. Nggak melulu nanya agama orang tapi tahu-tahu agamanya nggak ngerti. Jadi saya mau Bapak sebagai orang kejawen, mari diskusi lintas agama sama saya berdua nih. Ayo bandingkan antara kejawen dengan Islam. Ayo. Misalnya di Islam itu kami punya hukum-hukum tuh dari Al-Quran. Penulisnya siapa? Penulisnya saya bisa sebutkan dari zaman Rasulullah sampai nanti di Kemenak tuh misalnya, cetakan Kemenak misalnya. Nah, Bapak sebagai orang kejawen, bagaimana Bapak menganggap Islam ini agama yang benar atau tidak? Kalau tidak benar kenapa? Kalau benar kenapa? Nah, Bapak kenapa jadi kejawen? Nah, itu bagus kita diskusi lintas agama. Saya belum pernah nih diskusi sama orang kejawen. Bapak bersedia jadi teman diskusi saya? Kita sama-sama sharing ilmu di sini. ya begini, kalau saya, semua agama itu baik, tapi yang benar itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semua agama Oh, baik nih. itu objek. Pak, Iya. mohon maaf Pak. Kalau menurut Bapak baik semua agama, apakah agama Dewa Molok yang mengorbankan anak kecil untuk menyelamatkan mereka itu baik menurut Bapak? Konteks ajaran kemanusiaan agama dan Nah, udah deh, mending ini aja ya Pak ya, izin nih ya Pak ya. Bapak di sini makanya saya bilang naiklah ke Komnas saya ini sesuai dengan konteksnya, yaitu apa, diskusi lintas agama dengan orang-orang yang betul menginginkan ilmu tentang agama itu. Kalau mau membahas tentang usul fikih kami punya ulama usul fikih. Tapi di sini saya justru membandingkan hal-hal fundamental. Apa? Konsep kitab suci, konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep hukum-hukum, esensi-esensi. Ini tempat saya, inilah tempatnya. Di tempat inilah tempatnya. Nah, jadi kalau seandainya Bapak adalah orang kejawen yang ingin tahu tentang Islam, saya mau Bapak lebih tahu fundamentalnya dulu. Daripada Bapak bicara tentang hukum-hukum penyembelihan, mending Bapak tanya ke saya tuh, konsep ketuhanan Islam seperti apa? Apakah sama dengan konsep kejawen? Nah, jadi kita sama-sama edukasi. Oke, gini, Bu, teman-teman saya ini kan banyak yang masuk Islam gara-gara begini. Teman-teman saya ini kan anaknya kan banyak yang Islam, yang perempuan-perempuan. Nah, ketika nikah di KUA itu kan mau tidak mau harus ini, kalau mau jadi apa, wali itu harus syahadat ya, syahadat atau apa itu. Terus? Nah, kalau dengan syahadat kemudian bisa menikahkan anaknya dan itu dianggap Islam, apakahnya dengan syahadat saja orang itu bisa dikatakan masuk Islam tanpa kemudian melakukan apa, sholat ya seperti muslim-muslim yang lainnya gitu loh. Munafik itu namanya Pak. Itu. Nah? Itu munafik namanya. Oh, munafik. Tapi itu sudah Ya, bisa dikatakan masuk Islam nggak itu? Islam munafik namanya itu Pak. Islam yang menafikan apa yang dia katakan. Sama aja sama orang kafir itu. Tapi sudah bisa dikatakan Islam juga. Iya, Islam secara KTP Pak, tapi munafik secara esensi. Karena berbohong dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan agamanya Islam, tapi dia tidak mengikuti ajaran Islam. Itu namanya munafik. Kedudukannya di hadapan Allah sama aja dengan orang kafir. Khalidina fiha abadan, dalam neraka jahanam. Gitu, sama aja. Itu bahkan lebih buruk daripada orang kafir. Orang kafir bahkan lebih baik mengakui bahwa dia kafir. Tapi orang munafik dia ngakunya Islam tapi dia munafik. Itu lebih buruk lagi. Berarti kalau saya itu tetap kejawen, anak saya katakanlah perempuan mau nikah, nanti kalau dalam ajaran Islam itu yang nikahkan siapa kalau bukan orang tuanya? Ya jangan nikah lah sama orang berbeda agama. Siapa bilang di Islam boleh menikah dengan orang berbeda agama? Mana ada boleh di hukum Islam? Anak saya. Siapa? Anak ya itu nggak masalah Pak. Kalau masalah seperti itu Bapak selesaikan secara administrasi. Kalau Bapak tidak mau bersahadat, jangan nikahkan anak Bapak dengan orang Islam. Kalau Bapak kepengen anak Bapak menikahkan dengan orang Islam, anak Bapak Islam, ya kan? Ya udah, kan ada wali hakim. Wali hakimnya ada, nggak mesti harus Bapak jadi wali kan? Oh, wali hakim. Nah kan saya baru tahu gitu loh. Saya kan juga pengen sedikit-sedikit tahu Islam gitu loh, Mbak. Pak, jangan di sini Pak. Nih saya kasih ilustrasi sama Bapak. Bapak di sini ini, Bapak lihat ya. Ini tuh kayak ring tinju, Pak. Ring tinju itu tempat orang sedang main tinju-tinjuan. Nah, belajar cara bertinju
Jangan masuk ke ring tinju, latihan di tempat latihan tinju. Bapak lihat ada orang main bola tuh, main kaki main bola, jangan di situ belajar main bola. Belajar main bola itu di tempat latihan, di situ orang sedang main bola. Di sini tempat argumentasi, Pak, tempat debat atau tempat dialektika. Nah, kalau Bapak ingin belajar tentang Islam, ada ulama-ulama terdekat dari rumah Bapak, silakan Bapak hubungi mereka, Bapak tanyakan mereka tentang Islam. Bunda kalau udah ada penghujat, muncungnya kayak mana anak Bunda? Bunda sobek-sobek muncungnya ya. Gitu. Gitu, kenapa? Ya pantas, adil. Tapi kalau orang-orang seperti abang tadi yang betul-betul ingin belajar dan edukasi, ya udah kita hargai, kan begitu anak Bunda. Ya kita sapa anak Bunda dulu. Sebagai Bunda rohani yang baik, Bunda sapa anak Bunda. Halo, Christian, anak Bunda. Halo Christian, anak Bunda. Bunda rohani di sini ingin menginjili. Halo Christian. Halo. Ya, muslim non muslim anak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, muslim. Ya, ada apa naik ke sini ya? Iya. Mangga naik kemari udah? Oh, tatakan. Oke, ambo turunkan. Jadi. Oke, udah. Anak Bunda, anak Bunda. Anak Bunda yang naik ke atas pastikan untuk bertanya ya. Karena Bunda nggak punya kemampuan yang lain selain menjelaskan tentang agama Bunda. Jangan suruh Bunda pargo ya, Bunda nggak bisa ya. Bunda kerjanya cuma menjawab-jawab aja sama diskusi ya, anak Bunda. Anak Bunda, anak Bunda. Anak Bunda, anak Bunda. Ada Bang Bejo pula nih. Kami sebagai netizen muslim hanya membalas komentar otaknya mujak. Silahkan Abang Bagus, kan bertanggung jawab kepada kita masing-masing. Cuman saya hanya menghimbau, kalau ada saudara kita Kristen yang apa ya, tahu-tahulah kita ya. Gitu aja sih Bang Bagus. Maaf ya, saya tidak mau mengintervensi netizen. Saya takut sama netizen. Kalian tahu, Putin aja takut sama netizen, Rusia aja takut sama netizen. Bahaya netizen kalau dilawan. Hah? Nggak ada yang berani melawan netizen. Ya. Mana abang ini? Belum naik dia. Habis ini Bunda mau sholat asar ya. Anak Bunda, anak Bunda. Bunda Gembala di sini akan menganjili. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Bejo. Sapa dulu Bang Bejo. Bang Bejo langsung kerja Bang Bejo. Siapa dulu yang naik itu Bang Bejo? Nah, Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mbak, tadi saya tuh sayang sama orang yang sopan santun itu, berdoa saja semoga dia dapat hidayah gitu. Amin. Saya merinding kesantunan ya Mbak. Iya. Kita Betul abangku. berdoa saja. Iya, sekian Mbak, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih Bang Paruk kita ini ada nggak di tempat ini? Bang Paruk kita nih. Bunda mau sholat nih. Bunda Rohani mau sholat nih. Mau sholat asar nih. Ada uni, ada uni, ada uni. Oh ada. Oke, closing dulu Bunda Rohani dulu ya. Bang Pudin. Buka aja mic ya Bang Pudin, ngomong aja. Udah di atas Bang, udah duduk itu. Muslim Kristen Bang Pudin Munti. Halo Bang Pudin. Jangan bilang ini saya Pudin Ibrahim ya, ngejar-ngejar aku dia, takut aku merinding sebulu-bulu aku. Bukan, akunnya kecil sih ini. Saya Pudin mah besar. Oke, baik. Lin, halo Lin. Halo Lin. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Kakak Lin muslim atau non muslim? Enggak, hanya mau bilang jujur saya ini mau bikin pengakuan ini. Awalnya aduh ampun dia minta maaf deh sebelumnya gede banget sama Uni gitu. Soalnya kan minta maaf ya awal-awal saya tahu komalnya Uni itu nih selalu ngegas, minta maaf jangan marah dulu ya. Iya. Tapi endingnya enak kok ini.
terus tidak mau mendengar gitu. Terus tapi masa iya sih seperti ini? Kayaknya enggak deh. Saya ikutin. Tapi semakin kesini mungkin karena udah keseringan berinteraksi kali ini ya. Banyak banget bisa dikatakan kalau misalnya ada 1000 derajat, 1000 itu mesti itu deh perubahannya. Jadi saya hanya support aja. Saya suka banget yang sekarang, yang stylean sekarang jangan dirubah lagi ya. Gini, Yang Kakak Lin ini non muslim ya? iya betul. Oke, mungkin saya harus respon ini sedikit. Kakak Lin, sebenarnya saya sudah 6 tahun diskusi. Kakak Lin kalau lihat saya zaman dulu, itu Kakak Lin mungkin mencintai saya lagi, lebih mencintai Oh saya. gitu. Jadi begini Kakak Lin, kalau saya bilang manusia itu berprogres dan berproses. Iya. Kita kalau seandainya, saya kasih ilustrasi begini Kakak Lin. Kakak Lin lihat siapa namanya Mike Tyson. Mike Tyson itu sangat brutal kalau dia ada di ring tinju. Tapi Iya. ketika dia di sasana latihan, dia mungkin akan ngajarin orang cara meninju yang baik. Dia akan mengajarkan orang ini di suasana latihan. Nah, di dalam sosial kehidupan, dia tidak akan nonjok-nonjokin orang. Nah, saya dari dulu, kami Islam itu Kakak Lin, kami diperintahkan untuk letakkan dirimu di tempatmu. Kalau kita misalkannya berada di dalam perang argumentasi, itu vibe-nya memang rusuh. Nah, bisa jadi Kakak Lin pas melihat saya itu pas ketika saya sedang debat lintas agama dalam keadaan ke-trigger dan sedang membalas begitu. Nah, makanya saya bilang tadi ada yang namanya aksi, ada yang namanya reaksi. Apakah yang saya lakukan itu adalah sebuah aksi atau reaksi? Tentu perlu ketenangan dalam menyikapi itu. Apakah saya sedang menjawab, apakah saya sedang menyerang? Nah, tapi saya, Kakak Lin, saya ini saya manusia. Kakak Lin itu manusia. Secara personal kita tidak punya urusan. Saya tidak pernah berkontribusi untuk kehidupan Kakak Lin. Saya tidak pernah kirim uang. Saya tidak pernah ngatur kehidupan Kakak Lin. Jadi sebenarnya secara personal saya tidak punya masalah dengan Kakak Lin. Hanya saja karena saya adalah pendiskusi lintas agama, memang wawasan saya, kajian saya itu antara agama Islam dan agama samawi lainnya, dan agama pagan dan agama-agama. Karena wawasan saya itu melulu tentang agama. Jadi ketika saya menyampaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan saudara saya yang Kristen selama ini yang mereka imani, membuat saudara-saudara Kristen saya yang lain itu mereka tidak cari tahu dulu apa saya benar atau tidak, tapi mereka ke-trigger, akhirnya menuduh saya menghujat. Contohnya terjadi kayak Dosma Sijabat lah, dia bilang saya menghujat dengan menyamakan doktrin Tritunggal dengan kelamin pria. Padahal itu video potongan. Apa dia tahu kalau saya sedang mengutip perkataan orang Kristen? Ternyata saya punya datanya. Saya sedang mengutip perkataan orang Kristen untuk mengajarkan kalian kalau diskusi sama saya nggak punya data nanti kayak gini. Masa menyamakan kelamin pria dengan Tritunggal? Nah, atau masa kalian percaya Tuhan itu mati, terkutuk? Itu kan namanya pertanyaan kritis. Cuman saya diharamkan untuk menyakiti orang kafir. Dalam arti kafara ini bukan bodoh ya Kak. Kafara ini artinya menutup diri, yang mana dia tidak mengganggu stabilitas keamanan kita. Justru kata Rasul saya, andai saya berlaku zolim kepada orang yang tidak beragama Islam, dia terzolimi, Kakak Lin terzolimi sama saya, tersakiti sama saya, nanti ketika di yaumil hisab, orang yang berperkara dengan saya itu pertama kali Rasulullah. Berperkara sama saya, Rasulullah tuh tidak anggap saya sebagai umatnya, takutnya tuh. Percuma saya sholat, sholawat, percuma ibadah, Rasul saya belum tentu ngakui saya sebagai umatnya. Gimana saya mau hidup beragama kalau saya melanggar apa yang dilarang Rasul saya? Jadi saya harus tempatkan diri saya di tempatnya. Nah, Kakak Lin kalau lihat saya bertengkar itu makanya kadang saya lagi debat sama satu orang tuh kalau bisa jangan masuk yang lain. Karena kalau masuk yang lain ibarat kata saya lagi bertinju di ring tinju, oh ada orang masuk untuk bantuin, ketonjok dia. Kayak gitu. Makanya saya sekarang ini lebih senang itu ditanya aja. Kalau teman-teman Kristen itu memang belum pernah belajar secara akademik dan otodidak sistematik, walaupun otodidak harus sistematik ya. Belajar komprehensif itu kan meluas tuh. Belajar sistematik itu kan teratur, terukur tuh. Tapi kalau tidak pernah belajar secara seperti itu, walaupun tidak di akademik, jangan dulu debat dengan saya. Karena saya khawatirnya ketika saya berdebat, saya kasih data lagi, blunder 5-10 kali blunder, akhirnya diolok-olok sama saudara-saudara saya Islam nanti. Dikatai, "Mah bodoh kali." Akhirnya apa? Egosentris terganggu. Paham ya? Manusia ini ada rasa ego ya. Iya, jadi gini Kak, kemarin itu jadi sekalian pengakuan juga. Jadi awalnya saya akhirnya pengen merhatiin Uni itu
saya ada bukan curhat sih, bilang ke salah satu pendeta gitu, kebetulan buka komen juga, bilang, Bapak tolong deh itu diskusi sama si Uni Riva, saya tidak tahu sih kok nomor akunnya apa, pokoknya cari aja di TikTok gitu kan. Oh ya pernah Bu, itu saya udah pernah sama beliau gini positif, vibe positif banget. Tapi begitu baca komen di bawah dibilangnya begini, Bapak nggak usah dirokan itu apa Kristen Islam ngaku Kristen. Kok begini? Perasaan saya nggak ada nyinggung mengadu domba, saya bilang tolong deh sekali-sekali debat sama Uni itu kok sepertinya beliau banyak banget mengerti gitu loh, dan kayaknya kok nggak pernah mau mengalah kan, tidak ada ya unsur adu dombanya ya, ada nggak kira-kira? Ya Kakak Lin kan minta tolong, intinya gini, Kakak Lin minta tolong supaya Bapak Pendeta diskusi sama saya, Kakak Lin diserang sama orang Kristen sendiri kan? Iya. Nah itu dia namanya Kak, kita di ruang lingkup sosial media ini orang itu terburu-buru menghakimi. Sama tadi saya bilang sama saudara saya yang di bawah, kalau kita ini terburu-buru menghakimi, ini sama kayak kita kehilangan dompet lalu kita teriaki orang lain maling. Orang itu udah babak belur dihakimi, baru nanti kita cari bukti dia mencuri atau tidak. Ini yang nggak boleh. Maka saya belajar dalam agama saya itu, pertama dalam azas hukum saja lah, nggak usah bawa agama. Kalau menuduh itu harus ada bukti. Dia bilang kakak adalah orang Islam yang menyamar, padahal kakak cuman ngajak Bapak Pendeta berdiskusi sama saya. Kenapa? Egosentris Kak. Egonya orang Kristen itu seolah-olah kakak mau mengatakan bahwa ayo Pak, hanya Bapak Pendeta yang bisa debat sama Uni. Jadi dalam pikiran mereka kakak itu mengakui bahwa saya itu mengerti gitu. Jadi itu menyakiti mereka. Karena mereka menganggap saya ini penghujat. Iya, itu sebenarnya yang terjadi. Katanya sama kayak tadi saudara saya di bawah. Nah iya, akan diserang personal. Nah saudara saya yang di bawah tadi itu, tadi abang tadi kan baik tuh, sopan sama saya. Nah tiba-tiba teman-teman saya di bawah bilang oten gini. Nah saya tanya, yang dibilang oten itu siapa? Ada nggak yang dari tadi menghujat di sini? Kan nggak ada. Kalau ada typingan di bawah, balas typingannya. Jadi gini nih, kalau mau membalas typingan orang yang menghujat, tag dia, jadi tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kita tahu nih, bahasan agama ini sangat sensitif. Setiap orang merasa itu punya dia. Maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kita tuju kepada siapa kita bicara. Misalnya mau menjawab ini, jawab itu, typing itu, klik itu. Tapi kalau bilang oten goblok, oten gini, ya berarti kan orang Kristen, artinya berarti seluruhnya. Artinya nanti orang yang baik kayak kakak ini terganggu. Loh saya salah apa? Saya di sini kan nggak nyerang, kok saya dikatain bodoh. Sudah jalannya Uni. Akhirnya kan saya gitu. Oke, akhirnya kan kalau enggak kan saya nggak masuk ke komalnya Uni. Saya semakin benci. Ya. Sebenarnya Nah, gini, jadi itu kakak. Ya siap kakak, lanjut. Apa namanya? Saya itu terlahir dari keluarga dua agama. Terus tapi saya kan sama ikut papa. Tapi mama saya tidak pernah melarang sama sekali. Begitu almarhum itu begitu ikhlasnya semuanya. Terus saya puji Tuhan ada rezeki, mama saya pergikan umroh, haji, semua sudah. Terus nggak tahu, mungkin dia merasa semakin tua, hanya bilang gini, Mama sampai doain ya nak, gitu, ke-trigger gitu. Akhirnya saya tidak tahu keputusan saya betul apa tidak. Akhirnya kita pergi ke Tanah Suci bersama-sama. Saya putuskan ke sana. Tapi mohon maaf sekali, saya pulang dari sana semakin yakin dengan keyakinan saya. Itu kan pilihan ya Uni ya, orang tidak boleh menghujat ya. Iya betul. Tapi puji Tuhan Mama bisa menerima dengan ikhlas gitu, karena banyak hal yang sebenarnya mungkin saya hanya salah ini Uni, bisa guru. Saya nggak bilang ustadz ya, kalau ustadz kayaknya nggak cocok deh dikata salah guru gitu loh. Jadi ya begitulah. Tapi memang sudah jalannya kakak gini. Karena saya mau sholat asar nih kakak Lin, supaya kakak Lin supaya kakak Lin sedikit mungkin saya tidak mengarahkan, saya tidak mau saya bukan orang yang menunjukkan dulu nih, tapi saya mau berbagi nih. Jadi gini kakak Lin, kita ini semuanya beragama dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, itu fix, kecuali memang yang beragama kayak Bang Farouk nih.
Ya, dia berpindah keyakinan karena dia pencarian. Nah, tapi kalau kita yang dari kecil, artinya kita dapat dari orang tua kita. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita menguji apa yang diberitahukan oleh orang tua kita, kan begitu ya? Iya. Sejauh mana kita sudah menguji keyakinan kita. Nah, kalau kita tidak memiliki keberanian menguji karena kita sudah nyaman dengan agama itu, jangan diuji. Jangan diuji. Tetap saja di agama itu, silakan. Berdirilah teguh di agama itu, jangan pedulikan orang lain. Nah, masalahnya muncul ketika orang lain teruji dan terbukti, akhirnya kita terganggu. Maka pertanyaannya, kenapa kita terganggu kalau kita sudah yakin dengan agama itu? Nah, kan begitu. Makanya saya bilang, teman-teman yang Kristen, yang dan Muslim dan non Muslim, ini Komal pilihan. Diskusi lintas agama ini kan pilihan. Sama, kakak kalau seandainya nggak berminat nonton boxing, kakak mau nonton? Iya, tidak toh, tidak, ya sudah, sama, itu selera. Kalau saya tidak suka nonton bola, saya nggak usah nonton bola. Saya nggak suka nonton bola, tapi nonton bola terus mengkritisi orang yang nonton bola, ngapain kalian nonton bola, ini gini-gini. Saya nggak suka, kan lucu. Nah, makanya Komal diskusi lintas agama itu pilihan. Yang mau silakan masuk, yang tidak tinggalkan. Nah, saya sendiri adalah orang yang berusaha sekolah, kuliah saya itu Kak Lin. Saya kuliah bukan ingin jadi dosen atau ingin jadi apa-apa loh. Karena kalau untuk kehidupan secara ini saya udah nggak peduli lagi tentang jabatan dan segala macam. Saya kuliah itu untuk saudara-saudara non Muslim Kak Lin. Untuk meluruskan mereka yang salah memahami Islam, untuk menjawab mereka ketika bertanya Islam, dan untuk mengcompare apa yang mereka pahami tentang Islam dengan agama mereka. Kalau saya ambil komunikasi penyiaran Islam, itu ada mata kuliah namanya Kristologi. Nah, secara autodidak saya boleh mengkaji agama orang lain membandingkan dengan agama saya sebagai uji atau kritik terhadap agama lain dalam ranah akademik. Jadi saya kuliah itu justru mendedikasikannya untuk teman-teman non Muslim. Makanya ketika saya belajar di kampus, belajar autodidak, baca jurnal, baca buku, itu saya hadir ke ruang publik di sini bawa materi-materi segar yang mana kita diskusikan bareng. Jadi kalau tidak mau jangan. Kan saya bilang, kalian yang awam jangan ajak saya debat. Karena nanti ketika kalian ngomong saya tampol, malu, tampol lagi, tambah malu, tampol lagi, akhirnya apa? Sakit hati, keluar hujatan. Semakin suka sama Uni. Ya udah Uni sholat dulu. Terima kasih. Siap, saya sholat dulu ya. Ini berkat Tuhan juga kita bisa bicara ya walaupun satu orang sudah mulai sadar, tapi tetap kita berkeyakinan kita masing-masing. Ya. Sehat selalu Uni ya. Terus sama-sama kalian, Bang Faruk, ambil alih Bang Faruk, saya mau sholat. Biar flu-nya cepat sembuh, kasihan. Iya. Ini saya ada ini Kak, ada namanya apa namanya polip, ada daging kayak agak membesar ya. Malam. Jangan dimasukkan hati, orang-orang bicara sudah kasih tinggal mereka sudah terbiasa, sudah terlatih. Oke, Uni ya. Begitu. Sehat-sehat selalu Siap ya. kalian, terima kasih kakakku.